Jadi ada survei nih di Amerika tahun 2023 yang mengatakan bahwa 60% orang itu pernah di ghosting saat lagi mulai PDKT atau lagi dating. Iya. Dan 45% orang mengaku pernah ngeghosting orang lain. Wow. Kalian juga harus belajar untuk menghormati proses penyembuhan mereka dengan berhenti mengikuti mereka di media sosial ya. Iya. Jadi kalau misalnya udahan, ya jangan terus stalking setiap hari, ngecek di story-nya, nge-like fotonya. Itu akan bikin Gagal move on nanti orangnya. yes gitu. Dia akan berpikir bahwa kamu masih mengikuti dan interest sama dia gitu. Sementara kamunya jangan-jangan memang intensinya ke sana gitu kan. Apa emang sengaja main-mainin gitu ya. Baby, kenapa sih? Jumat-Jumat mau weekend, mukanya ditekuk gitu. Kenapa nggak jadi jalan-jalan? Iya, Ih, di ghosting sama baby. nih, emang aku masih syuting. Iya itu, ini tadi apa? Ada yang DM, nanyain Duskin gitu, terus nanya produknya, aku jelasin, habis itu nggak dibalas lagi. Dicuekin. Cuekin, Kasihan ya. ghosting aku. Iya. Ya, kalau dipikir kasihan juga ya, maksudnya. Tapi kan untung orang yang nanya bukan aku yang ghosting. Pernah nggak sama ghosting kan? Enggak, jawabannya cepet banget enggaknya. Enggak. Emang enggak? Enggak, Dari dulu, dari dulu. masa? Iya. Kalau aku jelas terus balasnya cepet. Ya tetap dicariin kan ujung-ujungnya. Saya nggak pernah menghilang dari kehidupan ibu loh. Iya sih, tapi emang zaman sekarang tuh sering banget kita lihat di media sosial gitu ya. Aku juga baru tahu mungkin setahunan inilah ghosting gitu. Ternyata hubungan yang kalau kita intens komunikasi sama orang gitu ya, terus tiba-tiba menghilang, itu namanya ghosting. Artinya juga kan berarti admin-admin di sosial media atau misalnya di e-commerce gitu ya yang berharap ternyata Udah jelasin panjang jelasin lebar, lebar, berharap check out ternyata dibalas pun enggak. Iya. Boro-boro check out, balas aja enggak chatnya. Itu dia. Iya. Kalau aku pernah di by WhatsApp. Hmm. Itu lagi nawarin asuransi gitu kan dia yang nanya, jelasin segala macam udah tinggal tanda tangan habis itu nggak ada kabar. Terus jadi ghosting guys. Tapi itu sebenarnya bentuknya ya dari dulu seperti itu sih. Pola transaksional itu kalau misalnya toko ya, nggak usah orang lain ya, kita ke toko gitu. Terus ngeliat-ngeliat, milih-milih sepatu misalnya, terus udah cobain gitu. Mau cobain warna lain dong, Kayaknya tiba-tiba enak nggak gitu. jadi. Tapi kayaknya kurang deh gitu. Udah, akhirnya kita nggak jadi. Itu bentuk ghosting zaman dulu tuh kayak gitu, Bu. Iya juga ya. Iya kan? Yang layanin kan wah laku nih satu nih gitu. Alhamdulillah nih hari ini laku gitu. Nggak jadi gitu. Iya, tapi ternyata juga bukan hanya yang transaksional baby. Iya. Dalam hubungan juga ada yang istilah ghosting itu sekarang sedang itu merebak. dia. Betul. Iya kan? Kalau mungkin udah lebih lah dari setahun, udah beberapa tahun ini ada istilah ghosting gitu ya. Iya. Tiba-tiba menghilang, PDKT, lagi Kalau sayang-sayangnya. aku taunya dulu tuh PHP-in. Ya, Iya kan? PHP. PHP. Tapi sekarang tuh istilahnya PHP lebih itu apa kepanjangannya ya? pemberi harapan Pemberi palsu. harapan palsu ya, Iya. betul. Iya kan? Kalau ini ghosting. Ghosting. Lebih Bedanya istilah apa? baru lah, istilah ya mirip-mirip sebenarnya kan. Sebenarnya dia berusaha ngasih perhatian, deketin segala macam, begitu udah ada ketertarikan dari yang dideketin tiba-tiba menghilang, nggak ada kabarnya gitu. Lagi mulai anget-angetnya, lagi mulai sayang-sayangnya tiba-tiba nggak ada kabar. Gitu. Jadi kenapa disebut ghosting ini kayak hantu ya tiba-tiba menghilang gitu kan. Tapi selain ghosting ada juga istilahnya orbiting. Ini muter-muter kayak orbit planet gitu. Iya, kalau orbiting itu lebih ke nyebelin, lebih nyebelin lagi katanya. Mereka nggak balas chat kita, tapi masih stalking sosial media. Sering nih ya kan. Ya, pasti banyak. Di chat nggak di-read, dibiarin aja gitu. Mungkin di archive atau langsung Tapi di-delete kalau ya. kita lihat story kita dia lihat Iya, ternyata. dia lihat story-nya dia ada gitu kan, nongol gitu. Nah, ini pasti banyak juga nih yang jadi korbannya si ghosting dan orbiting gitu. Yes. Tapi tenang, biar kalian nggak pusing dengan orang-orang yang suka ghosting atau orbiting, kita bahas satu-satu dan kita coba cari tahu gimana caranya mengatasi kelakuan mereka yang bikin kita
senewan pastinya ya, bikin kita kesel banget gitu, digituin tuh pasti nggak enak gitu, pusing gitu kan. Yes. Jadi ada survei nih di Amerika tahun 2023, jadi masih cukup relate ya, 2 tahun Masih yang baru lalu. ya. Yes, yang mengatakan bahwa 60% orang itu pernah di ghosting saat lagi mulai PDKT atau lagi dating. Iya. Dan 45% orang mengaku pernah ngeghosting orang lain. Wow. Itu artinya lebih dari setengah populasi pernah ngalamin ini. Bahkan di dating apps itu, ghosting adalah salah satu cara yang paling favorit untuk nolak seseorang sebanyak sepertiga dari waktu. Maksudnya Jadi, gimana? Kalau misalnya nggak happy, jadi dia ya udah ngeghosting aja, tiba-tiba hilang gitu. Tanpa harus memberikan penjelasan gitu, tanpa harus berlama-lama membangun relasi, tapi ada yang bikin ilfeel atau dia nggak nih, kayaknya ada yang lain yang lebih menarik, apalagi dating apps ya. Karena kalau dating apps kan open source kan, bisa Ya, kemana bener. aja, bisa kenalan sama siapa aja gitu kan. Tapi kalau dating apps ada ngeri, emang agak Iya. ngeri. Karena kan belum tentu profil picture-nya beneran tuh orangnya. Betul, iya. Makanya. Dan fenomena ghosting ini ternyata benar-benar kayak primadona ya. Dan fenomena itu nggak cuma terjadi dalam hubungan asmara aja, tapi juga dalam hubungan pertemanan dan profesional. Wah, parah sih ini. Contohnya ya, kalau di hubungan asmara mungkin udah pada tahu semuanya ya, udah ketemuan 2-3 kali, chemistry-nya kayaknya udah bagus gitu, kita udah happy banget. Salah satu gitu. udah ngarap banget gitu ya. Tiba-tiba Ternyata nggak ngechat lagi. Atau kalau di dating apps kan nggak tahu nih profil picture-nya sama atau enggak gitu. Terus dia datang gitu, dia bilang kau pakai baju apa, aku pakai baju ini gitu kan. Dilihat dulu dari jauh. Wah, beda ternyata, nggak sesuai ekspektasi, terus kabur. Habis Nggak itu hilang. ditemuin. Sakit hati sih buat yang ditinggalin ya. Iya Buat yang di dong. ghosting tuh sakit hati banget. Nah, kalau di hubungan pertemanan, biasanya ada teman-teman yang muncul lalu asik banget gitu ya, ngobrol berhari-hari segala macam, tapi tiba-tiba udah nggak pernah reply di chat grup atau di personal message gitu ya. Terus ngilang aja gitu, nggak ada kabarnya sama sekali. Nah, ini antara dia punya masalah pribadi atau mungkin ya seleksi alam juga bisa Iya. jadi ya. Iya. Ternyata nggak secocok itu misalnya gitu. Ternyata nggak bisa seakrab atau sedekat itu, nggak serelate itu kalau ngobrol gitu. Dan akhirnya mulai ngejauh dan lose contact gitu. Ya, kalau dalam pertemanan easy lah, people come and go soalnya kan. easy come, easy go Yep. gitu ya. Nah kalau di profesional, ini aku yakin banyak juga yang sempat ngalamin bahkan jadi pelaku gitu ya. Atau korban juga. Iya. Contohnya 1 dari 6 pekerja generasi milenial dan Gen Z pernah ngeghost calon employer saat lagi interview. Bayangin aja, ternyata ngeghosting itu udah dalam masuk merambah ke dunia kerja. Iya. Iya kan? Iya, ternyata sebuah kebiasaan yang awalnya mungkin remeh-temeh tapi ternyata impact-nya bisa besar. Karena kadang aku juga pernah ngalamin interview nih butuh gitu kan, buka lowongan kerja segala macam. Ada misalnya puluhan email yang masuk, lalu kita sortir segala macam, keluarlah 15 yang terpilih gitu kan. Lalu kita advance masuk ke interview segala macam. Begitu di interview misalnya nggak datang. Iya, alasannya Gitu. ada aja atau bahkan nggak ngasih kabar sama Nggak sekali. ngasih kabar sama sekali Iya, pernah gitu. juga. Jadi ya itu proses seleksi alam sih gitu. Cuma Iya. kesalnya adalah ketika misalnya udah mengerucut ke beberapa orang, tinggal misalnya 3 kandidat terkuat nih, dan kita suka sama salah satu nih yang menurut kita potensinya paling bagus, dia yang ghosting, dia nggak nongol, nggak ada kabarnya, pengen toyor, ngapain ikutan gitu kan? Ya mungkin dia udah dapat kerjaan di tempat lain kali ya. Iya, Gitu. tapi sebenarnya kenapa sih orang-orang ini melakukan ghosting? Dari Yes. sisi psikologi ada beberapa alasan utama ya. Yang pertama adalah menghindari konfrontasi. Jadi banyak orang yang nggak nyaman dengan percakapan sulit atau awkward. Jadi daripada konfrontir, Yeah. daripada ini yaudah dia ngilang aja gitu. Yes, tapi ini akan membuat hidup mereka sulit pada akhirnya ya, karena kita tidak belajar dealing dengan masalah yang harus kita hadapi, tidak Betul. bertanggung jawab dengan hal yang harus kita tuntaskan sebenarnya. Ya. Yang kedua, takut menyakiti perasaan. Beberapa studi pada tahun 2024 itu menunjukkan bahwa ghosting sering dimotivasi oleh niat baik sebenarnya. Para ghoster ini, para hantu-hantu kelayapan ini, sebenarnya pengen menghindari menyakiti perasaan orang lain secara langsung. Tapi mereka menyakiti secara tidak langsung. Jadi Iya. sebenarnya At the end dia nyakitin tetap juga. nyakitin, Jadi cuma lebih- bentuknya aja. Betul. Dan ini mungkin bisa dibilang orang-orang yang kurang berani ya, orang-orang yang mungkin punya mentality pengecut gitu, karena nggak berani bertanggung jawab
bahwa keputusan dia akan menyakiti orang lain gitu, dan dia nggak berani untuk bilang itu di depan, tapi malah memilih untuk pergi dan menghilang gitu aja. Itu artinya lari dari kenyataan atau menghindar dari masalah Menghindar gitu dari kan. masalah, Padahal betul. tetap dia bikin masalah buat orang lain Ya. gitu. Nah, alasan yang ketiga adalah overwhelmed dengan pilihan. Di era dating apps sekarang ini ada terlalu banyak opsi sehingga membuat orang lebih gampang buang koneksi yang ada. Ini sayang sih. Sebenarnya ironis sekali gitu ya. Maksudnya semakin banyak pilihan justru semakin dianggap value-nya berkurang gitu. Makanya aku nggak pernah coba dating apps. Nggak pernah? Nggak pernah. Saya juga nggak. Karena saya udah punya yang terbaik. Jadi nggak perlu dating apps lagi. Gombal. Yes, jadi perlu diketahui juga teman-teman ya, alasan terakhir, tadi kan udah 3 tuh, alasan terakhirnya adalah lack of emotional maturity, atau bisa dibilang belum punya skill komunikasi yang baik dan dewasa untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan cara yang juga proper. Betul. Jadi ngasih, maybe it's not a good closure, but it's a closure gitu, buat dua belah pihak gitu ya. Dan ada tahapan-tahapan yang memang suka nggak suka kita harus lewati dalam hidup ini gitu, dan karena itu jadi pembelajaran. Betul. Dan kita juga nantinya juga bisa lebih menghargai gitu, lebih berpikir sebelum deketin orang, lebih menimbang sebelum nanti akhirnya terjebak dalam perasaan yang lebih dalam, terus akhirnya kita pull back lagi gitu kan, atau kita lebih nggak terlalu gampang untuk membuka perasaan, lebih selektif lagi supaya kita nggak dikecewain gitu. Tapi kalau kita nggak belajar kan, who knows, akhirnya akan mengulangi kesalahan yang sama. Betul. Gitu ya. Dan perlu kalian ketahui juga ternyata dampaknya itu bukan main-main loh gitu. Mungkin pelaku merasa itu hal yang wajar dan sepele, tapi buat para korbannya itu bisa menjadi bisa pukulan. kena mental, ya kan, bisa jadi pukulan untuk mentalnya. Dan untuk para korban ghosting dampaknya mereka akan merasa rumination. Apa itu rumination? Rumination ini semacam pola pikir berulang dan obsesif yang fokus pada masalah. Jadi gejala distres dan penyebab dan konsekuensinya itu lebih dari perasaan negatif yang dia rasakan ketika dia mengalami proses ghosting itu. Gitu, dalam konteks ini bisa jadi sangat-sangat destruktif karena nggak ada closure-nya, nggak ada jawaban yang jelas. Kenapa sih? Kok dia menghilang? Gue salah apa gitu? Dan itu akhirnya jadi mental health issue pada akhirnya. Betul. Gitu. Jadi mereka akan terus-terusan mikirnya kenapa dan apa yang salah. Dan ini kalau kita yang jadi korbannya ya pasti merasa akan jadi trauma yang terus-terusan kayak kamu tadi nggak ada penyelesaiannya gitu. Dan yang lebih parah lagi ini bisa jadi self blame, jadi nyalain diri sendiri gitu. Padahal belum tentu dianya yang punya kekurangan atau punya kesalahan gitu. Ini kan keputusan yang diambil sepihak oleh lawan jenisnya gitu kan. Tapi karena tidak ada penyelesaian, nggak ada penjelasan, akhirnya dia nyalahin diri sendiri. Pasti gara-gara gue begini, jadi insecure, jadi nyalahin diri sendiri, dan pada akhirnya mereka juga akan merasa hyper vigilance. Jadi rapuh banget gitu. Ya, jadi overanalyze setiap interaksi di hubungan selanjutnya, dan dampak lainnya mereka akan attachment anxiety. Takut ditinggal lagi. Ini akan menjadi problem di diri mereka sehingga mereka akan sulit untuk menjalin hubungan yang baru. Tapi benar, aku pikir kalau kita menjalin hubungan ya mungkin bisa dibilang cocok nggak cocok ya kan. Tapi kan at least kalau kita mendapatkan opini yang sejujur-jujurnya dari orang lain, kita juga jadi bisa belajar untuk memperbaiki diri. Menurut aku ketika udah dibicarain baik-baik aja dan misalnya ada koreksi ke diri kita, belum tentu kita bisa nerima juga sebenarnya. Itu aja udah beresiko, tapi ditinggalin begitu aja tanpa penjelasan itu resikonya lebih besar. Iya, betul. Nah, buat kalian yang lagi PDKT atau dekat sama seseorang dan jadi takut di ghosting, sebenarnya ada tanda-tanda nih yang bisa bikin kalian sadar dari awal, atau bisa kalian supaya menjadi lebih waspada supaya kalian gak jadi korban ghosting. Yes, yang pertama kita lihat dari cara dia berkomunikasi. Apakah dia cukup konsisten dalam berkomunikasi ya, atau justru orang yang inconsistent communication. Misalnya hari ini balasnya cepet, ngomongnya ramah gitu ya, terus besok nggak balas sama sekali, nggak ada kabar apapun, dan dingin sikapnya. Iya, kalau ditanya apa kabar, baik.
Kamu lagi di mana? But Kantor. in the other day dia bisa balas panjang lebar atau ngejar-ngejar nanya-nanya duluan gitu. Nah Iya. ini sikap-sikap yang perlu diwaspadai karena itu bisa jadi tanda-tanda bahwa dia punya kecenderungan untuk bisa meninggalkan kamu atau masalah apapun yang dihadapi kapanpun dia mau Iya. tanpa menyelesaikan lebih dulu. Dan nyebelin lagi kalau ternyata mereka nih baby, si pelaku ghosting itu ya, social media aktif tapi teks pasif. Iya. Ya, artinya Ini online kayak- terus tapi sengaja ignore chat kalian. Ini pasti sering banget kejadian juga kan. Iya. Di WhatsApp misalnya ada tulisan dia lagi online tapi chat kalian gak dibalas-balas atau gak dibaca-baca. Gitu. Atau di sosial medianya dia scrolling terus kemana-mana, ngeliat story kamu juga kayak tadi kita jelasin ya, tapi ternyata di chat nggak dibalas-balas gitu. Hati-hati juga sama orang yang selalu ngasih fake plans gitu ya, kayak nanti ya gitu. Jadi selalu di delay gitu, janji-janji terus. Nanti besok, iya kapan-kapan deh gitu, nggak dalam waktu yang jelas misalnya. Oke, besok pagi aku balas kamu dan besok juga dia akan ngasih kabar gitu. Ini orang yang bisa dibilang pasti bikin apa ya empty promises doang gitu, bukan Iya. concrete plans, Nggak punya bukan- komitmen yang jelas. dan nggak ya punya kan? rasa yang genuine gitu untuk interest sama kita sebenarnya. Nah, red flag lainnya adalah emotional unavailability ya. Iya. Jadi conversation yang selalu general gitu, umum banget, nggak pernah sharing hal-hal yang personal atau deep padahal udah kenal lama dan punya koneksi yang cukup lama sebenarnya. Betul, dan yang paling confusing adalah hot and cold behavior. Kadang-kadang super sweet dan interested sepertinya gitu ya, tapi tiba-tiba saja Jadi berjarak. berjarak tanpa alasan. Dan pola kayak gini bikin kalian jadi emotional roller coaster dan terus-menerus mempertanyakan diri sendiri. Yang perlu kalian ingat adalah hubungan sehat itu konsisten, bukan bikin kalian berjalan di atas kulit telur terus. Nah, kulit telur itu kan fragile kan. Gampang pecah, gampang retak gitu. Jadi serba Meskipun salah. udah direbus. Iya, Bu. Bedanya kalau udah direbus, dalamnya padat, Bu. Kalau belum cair dia, Bu. Iya benar. Oke. Nah, tips buat kalian supaya nggak jadi pelaku ghosting. Kalau tadi kan kita bahas bagaimana korban bisa antisipasi gitu ya. Ini buat pelakunya nih, buat kalian yang punya tanda-tanda Jangan dan dong. menyadari. Yang paling penting adalah berlatih. Honest communication, komunikasi yang jujur. Mungkin nggak terbiasa awalnya, mungkin berasa awkward gitu ya. Tapi percaya deh, bahwa ketika kalian berusaha untuk menyampaikan dengan jujur, dengan cara yang baik, ya, itu adalah cara yang lebih terhormat Iya. buat kalian gitu. Kalian akan punya value di mata orang lain dan juga punya value untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian terus-terusan ngeghosting orang, kabur dari masalah, lari dari masalah, kalian selalu akan menjadi orang yang mengambil pilihan yang paling mudah dalam hidup kalian. Dan biasanya pilihan yang paling mudah itu akan bawa kita ke situasi yang paling sulit. Ya. Jadi harus dipertimbangkan, hidup itu tentang pilihan. Kalau kita mau belajar untuk melihat apa pilihan atau keputusan yang akan kita ambil, dampaknya gimana nantinya gitu. Itu nanti kita akan melihat, oh kalau gua ngambil A pilihannya berarti gua akan nyampainya ke J misalnya. Kalau gua ngambil B berarti gua nyampainya ke M. Kalau ngambil C berarti gua bisa sampai ke Z. Nah, A, B, C yang paling sulit adalah C-nya, A-nya paling mudah. Yang mana yang paling rasional, paling memungkinkan gitu. Memang nggak harus selalu ngambil keputusan yang sulit. Tapi dalam hal-hal yang melibatkan orang lain, jangan selalu Menggampangkan, dan ngambil pilihan termudah buat diri kamu. Karena pada akhirnya itu akan lead diri kamu ke kondisi yang paling sulit. Iya. Mungkin contohnya, kamu kasih contoh dong. Nih, kalau misalnya honest communication tuh seperti apa? Misalnya kamu dalam sebuah hubungan ya, terus ada hal yang hubungan awal, terus ada hal yang kamu nggak bisa terima, entah prinsip atau kamu ngerasa nggak nyaman dari teman atau orang yang lagi kamu deketin gitu. Bisa dengan kita menyampaikan pertanyaan, boleh tanya nggak, kamu kok kalau nanggepin aku kayak gini sih gitu, kok kamu mikir misalnya tentang prinsip gitu, kok menurut kamu hal ini kenapa seperti itu harusnya gitu, jadi jadiin diskusi gitu. Terus ketika misalnya dia berpendapat, ya terima itu sebagai perspektifnya dia gitu, dan ketika memang akhirnya kamu menjelaskan dari perspektif kamu, akan tercipta tuh koneksi kan, sudut pandang dari dua orang yang ngerti, kamu
pemikirannya seperti itu, aku seperti ini. Kira-kira ketemu nggak? Kalau memang nggak ketemu, ya udah sampaikan dari awal. Kayaknya kita nggak bisa lanjut nih gitu. Mungkin temenan aja ya gitu. Jadi mulai sekarang aku mungkin nggak akan seintens itu ngobrol sama kamu gitu. Itu lebih baik daripada tiba-tiba kamu ngambil kesimpulan sendiri, belum tentu itu benar gitu ya. Terus kamu menghilang begitu aja. Iya, karena gimana pun kan, kalaupun misalnya nggak jadi pacar atau nggak jadi istri, nggak jadi pasangan, kan tetap masih bisa berteman. Iya, Kadang ada baik, memang orang-orang yang silaturahmi. memang Iya. cocok, ya cocok sebagai teman aja, ada yang memang cocok sebagai sahabat, ada yang memang cocok jadi pasangan gitu. Jadi nggak bisa, kalau memang dari awal udah tahu nggak bisa dipaksakan, nggak usah dipaksakan gitu kan. Tapi paling Karena tidak diakhiri dengan cara yang komunikasi baik. itu membuka banyak kemungkinan lain ya. Misalnya pasangan kamu ternyata tapi gue ngerasa nyaman sama lu, gue mau coba gitu. Mungkin gue bisa ngerubah diri gue, prinsip gue, pemikiran gue atau apapun itu gitu kan. Mau nggak lu nyoba dulu sama gue? Bisa kayak gitu larinya, nggak tiba-tiba putus gitu aja. Kita nggak pernah tahu dapat jodoh dari mana, dapat pasangan dari mana gitu kan. Terus ternyata kamu bisa menerima itu, ya udah deh coba jalanin. Dan setelah beberapa lama dijalanin ternyata klik dan cocok banget, nyesel nggak kalau nggak pernah dicobain? Iya, Iya kan? bener, nggak ada salahnya mencoba. Iya. Tapi memang kalau misalnya udah dirasa nggak bisa deh, secara prinsip mungkin udah beda jauh atau apa, diakhiri dengan cara yang baik. Sampaikan. Jangan justru ngilang, tapi terus masih ngikutin sosial medianya, Tetap masih tetap penasaran. Toyor nih. Itu kesannya jadinya kayak lo main-main gitu kan, Iya. mempermainkan atau narik ulur perasaan seseorang. Kebayangin deh kalau kamu yang digituin gimana? Pasti nggak enak, ya kan? Gitu. Dan kalian juga harus belajar untuk menghormati proses penyembuhan mereka dengan berhenti mengikuti mereka di media sosial ya. Jadi kalau misalnya udahan, ya jangan terus stalking setiap hari, ngecek di story-nya, nge-like fotonya. Itu akan bikin gagal move on nanti orangnya. yes gitu. Dia akan berpikir bahwa kamu masih mengikuti dan interest sama dia gitu. Sementara kamunya jangan-jangan memang intensinya ke sana gitu ya. Memang sengaja main-mainin gitu ya. Intinya memang di era digital ini kita sering lupa bahwa di balik layar media sosial ada seorang manusia yang punya perasaan. Yes. Ghosting mungkin cara yang mudah buat menghindar kecanggungan, tapi dampaknya bisa bertahan lama banget untuk orang lain yang menjadi korbannya. Jadi penting banget untuk kita bisa berkomunikasi secara jujur dan dewasa. Betul. Jadi teman-teman semuanya ya, ghosting itu memang fenomena yang sebenarnya dari dulu udah ada, cuma bentuknya aja yang berubah-ubah gitu ya. Dan sekarang dengan sosial media jadi terciptalah kosakata baru ghosting gitu ya. Dan ini jadi fenomena modern yang sayangnya sudah menjadi atau dianggap sangat umum buat banyak orang. Karena kalau kita lihat di data di awal tadi kan 60% orang itu pernah di ghosting, bahkan 45% itu pernah melakukan ghosting gitu ya. Dan kemungkinan besar semua dari kita itu akan mengalami atau pernah mengalami gitu. Tanpa disadari ya bahkan. Betul, disadari atau enggak gitu. Dan satu hal yang pasti, ghosting itu nyakitin, walaupun mungkin nggak langsung kelihatan, tapi sakitnya tuh nyata. Sakitnya tuh di sini. Intinya ghosting itu nunjukin kalau masih banyak orang yang belum siap untuk berkomunikasi secara jujur dan dewasa. Padahal kalau kita bisa ngomong dengan baik, semua bisa selesai tanpa harus ninggalin luka. Yes, karena kadang orang menghilang itu bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena justru mereka tidak cukup berani untuk bicara secara jujur dan dewasa. Sebab kehilangan seseorang tanpa penjelasan adalah cara alam semesta melindungi kamu dari hal yang lebih menyakitkan. Jadi semangat ya buat kalian yang mungkin pernah atau sedang mengalami fase setelah di ghosting. Pasti nggak enak banget, tapi please don't blame yourself. Ini bukan salah kamu dan kamu berhak untuk sesuatu yang lebih berharga, lebih berarti. So, please take care of your feelings, your mentality, your heart, and hopefully one day ada orang yang benar-benar care dan bisa memenuhi perasaan kamu supaya kamu bisa tumbuh dengan utuh lagi. Oke, hari ini kita udah bahas tentang ghosting. Next time kita akan bahas lagi tentang orbiting. Iya, belum kebahas tadi ya. Belum. Oke, ini juga parah nih orbiting nih. Oke, nanti kita ikutin orbitnya mau kemana sih sebenarnya. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye.